Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Alhamdulillah, jamaah Masjid Bait Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian kita, pembacaan kita terhadap kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keluasan makna sedekah, di mana sedekah itu tidak hanya didapati, dilakukan dengan bentuk atau upaya yang berupa materi, melainkan yang bersifat maknawi pun juga dihitung sebagai apa? Sebagai sedekah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang akhlak kedermawanan. Namun sebelum saya membaca terhadap hadis-hadis yang disodorkan maupun hikayat-hikayat yang beliau tuliskan di sini, merasa penting saya menjelaskan tentang akhlak itu sendiri. Akhlak secara bahasa itu adalah suatu kebiasaan atau tabi'iyah, suatu watak kebiasaan seseorang. Sedangkan menurut istilah syarak banyak definisi di kalangan ahlul ilm, tapi saya lebih cenderung terhadap ta'rif, definisi yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan akhlak itu adalah hay'atun rasikhah fin nafs tasdur anha al-af'al bisuhulah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, akhlak itu adalah suatu sikap atau mental seseorang yang mengakar di dalam dirinya, sehingga dengan sikap itulah bisa memunculkan suatu perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa seseorang itu harus pikirkan lebih lanjut. Itu adalah akhlak menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya. Ketika ada seseorang mudah menghadapi sesuatu, ya, seseorang mudah menyikapi sesuatu, maka disitulah ada akhlak. Sehingga di dalam cabang-cabang akhlak itu sendiri kita kenal dengan yang namanya al-hilm, akhlaknya penyabar atau as-sabir, penyabar. Seseorang yang selalu disakiti, seseorang yang selalu dihina, dicaci maki, tetapi dia tidak membalas dengan cacian, karena adanya apa? Sifat hilm. Ya, dengan mudah tanpa ada keberatan seseorang tersebut apa? Menahan untuk membalas, menahan untuk mencaci kembali. Maka di situ ada akhlak. Ya. Sehingga kita akan bahas tentang akhlakus sakha wal jud, atau kita kenal dengan al-karam, al-ithar nantinya. Sehingga yang perlu digarisbawahi di dalam definisi yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali di sini ialah suatu kemantapan sikap seseorang, keyakinan seseorang tentang sesuatu, dengan tanpa berpikir panjang ia mudah melakukannya, sehingga nantinya boro-boro orang mengeluarkan apa? Tidak pernah berinfak, kemudian dia mengeluarkan hartanya satu kali saja, maka apa? Jangan terburu-buru mengartikan sikap seseorang tersebut adalah sikap orang yang dermawan, ya. Kalau hanya satu kali mengeluarkan hartanya yang meskipun banyak yang dikeluarkan, belum tentu kalau orang tersebut merasa berat mengeluarkannya,
belum tentu dikatakan apa? As-sakhi, al-jud, orang yang dermawan. Nah, seperti itu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Faqal khatimatun fi madhi as-sakha'i wal jud. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah penutup terkait tentang sedekah, infak yang pada pertemuan sebelumnya telah kita lalui. Tentang sanjungan pujian terhadap sikap sakha, kedermawanan dan al-jud, ya. Dalam istilah lain dikenal dengan al-karam atau al-ithar atau al-bar, al-bir. Apakah ada perbedaan di kalangan ahlul ilmi terkait mana as-sakha, al-jud atau al-karam? Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah di dalam Ar-Risalah beliau mengatakan tidak ada perbedaan, ya, perbedaan penggunaan antara kata sakha dan al-jud, ya. Hanya saja di kalangan ahlul lughah ada yang membedakan pemakaiannya. Kata al-jud sama-sama apa? Memberi harta dengan tanpa adanya beban berat untuk mengeluarkannya. As-sakha juga seperti itu, ya, as-sakha juga seperti itu. Tapi kata sebagian pendapat mengatakan, ya, wa indal qaumi as-sakha ar-rusba al-ula. Dalam sebagian pendapat mengatakan as-sakha itu merupakan derajat yang pertama, level yang pertama, ya, level yang pertama. Akhraja telah mengeluarkan Al-Bukhari wal Baihaqi as-sakha'u syajaratun min asjaril jannah. Di dalam sebuah hadis Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dikatakan as-sakha, kedermawanan itu merupakan syajarah, merupakan suatu pepohonan di antara pepohonan-pepohonan surga. Asghanuha mutadalliyatun fid dunya, di mana dahan-dahannya, ranting-rantingnya itu melambai ke bumi. Faman ya'khudhu bisni minha qadahu dzalika as-sunu ilal jannah. Barang siapa yang mengambil satu ranting dari pepohonan itu, maka ranting itu akan menggiring orang tersebut menuju apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini apa pentingnya sakha? Pentingnya kedermawanan, bahwa kedermawanan itu merupakan suatu wasilah perantara seseorang, ya, yang mengantarkan dirinya apa? Menuju surga, ya. Tentu banyak jalan, banyak pintu menuju surga, tapi di antaranya pintu atau jalan yang memudahkan seseorang menuju surga itu ialah sifat as-sakha, sifat as-sakha. Tentu untuk berbuat sakha, dermawan, ya, perlu yang namanya at-tajribah, at-tamrin, at-tadrib, latihan yang terus menerus. Tidak cukup hanya memberi 1, 2 kali, 3 kali orang itu bisa dikatakan apa? Sakha, al-jud. Tidak bisa. Karena boleh jadi kalau hanya 1 kali, 2 kali masih ada apa? Masih ada sikap yang memberatkan, sikap berat ketika apa? Mengeluarkan hartanya. Boleh jadi. Tetapi ketika kebiasaan memberi, ya, kebiasaan memberi itu menjadi kebiasaannya, menjadi wataknya, menjadi mentalnya, itu akan menjadi kemudahan, ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, al-hay'a ar-rasikhah. Kalau masih belum rasikhah, masih apa? Kita harus terus berlatih, terus berlatih, terus berlatih hingga tidak ada yang namanya apa? Su'ubah. Tidak ada yang namanya kesulitan. Tidak ada yang namanya kendala. Sehingga apa? Ibaratkan apa?
Orang yang berlatih sakha itu atau melatih akhlak, ibaratkan orang yang baru belajar mengendarai motor misalkan. Pertama kalinya kita lihat ya, banyak hambatan, banyak rintangan, ketakutan, kekhawatiran ya. Tapi setelah kelamaan ya, dengan seringnya berlatih, seringnya mengendarai, orang itu dengan mudah ya, kekhawatiran akan hilang, ketakutan akan hilang dengan sendirinya. Maka itulah akhlak tidak mudah didapatkan. Kalau seseorang malas-malasan untuk malas-malasan untuk mempraktekkannya ya. Wal bukhlu, kata Sayyidina Rasulullah, wal bukhlu syajaratun min asyarin nar. Kebakhilan, kekikiran itu merupakan suatu pepohonan di antara pepohonan api neraka. Aswanuha mutadalliyatun ila dunya. Ranting-rantingnya itu terjulurkan ke bumi. Faman ya'khudhu bisnin min asghaniha qadahu dzalikal ghusnu ila an-nar. Barang siapa yang mengambil ranting dari kekikiran itu, maka kekikiran itu akan mendorong, menggiring seseorang menuju menuju ke api neraka. Nauzubillah. Jadi kekikiran itu merupakan penyakit ya, penyakit yang harus dihilangkan dari diri kita. Penyakit. Karena banyak sekali dampaknya kekikiran yang berefek ya, berdampak terjadinya permusuhan. Wa Tirmidzi wal Baihaqi. Ada riwayat lain yaitu dari Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tirmidzi dikatakan as-sakhiyyu qaribun minallah qaribun minan nas. Orang yang dermawan itu akan dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga dekat terhadap manusia, qaribun minal jannah, juga dekat terhadap surga, ba'idun minan nar. Kedermawanan itu akan membuat jauh dari api neraka. Ya tentu, kalau orang yang suka memberi, suka mengasihi terhadap tetangganya, orang yang di bawahannya, ya, tentu dia akan lebih dekat, akan lebih harmonis terhadap komunitasnya, akan lebih harmonis terhadap komunitasnya. Kalau ada orang yang bakhil, mesti apa yang terjadi, dia sedikit temannya, sedikit yang harmonis kepadanya ya. Maka itulah penyakit dari suatu kekikiran. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Dan kebakhilan itu merupakan sesuatu yang membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya, jauh dari manusia dan jauh pula dari surga. Maka bagaimana sikapnya seorang mukmin? Ya, ketika datang ke lapangan baginya harus dia mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya. Istilahnya jangan kikir-kikir. Jangan kikir-kikir. Kalau misalkan tidak punya harta, tidak punya materi yang mau diinfakkan, ya bersabar. Ya, bersabar untuk tidak minta-minta. Kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, as-sakha'u bin nafsi afdalu min sakha'i bin nafsi bibudlil mal. Kata Imam Ibnu Mubarak, kedermawanan yang sifatnya berupa kejiwaan, artinya tidak meminta-minta ya, itu lebih utama daripada kedermawanan yang bersifat mengorbankan harta kita terhadap orang lain. Kata Imam Ibnu Barak, artinya kendapun kita tidak punya sesuatu, tidak punya harta,
ditakdirkan miskin, misalkan kalau kita bersabar menerima terhadap takdir yang diberikan Allah, itu lebih utama dibandingkan apa? Mengorbankan harta, ya, dibandingkan kita mempunyai harta kemudian membagi-bagikan terhadap manusia. Karena boleh jadi kalau misalkan menginfakkan harta itu dengan bentuk materi, apa efeknya? Terjadi riya, terjadi sum'ah. Kata Ibnu Mubarak, lebih utama apa? As-sakha, kedermawanan yang bersifat hati, yang bersifat spiritual lebih utama dibandingkan kedermawanan yang bersifat materi. Wa qala Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi mengatakan, min awalis sabiqin, ya, pertama kali sahabat-sahabat baginda Nabi yang masuk Islam. Idza mata as-sakhi qalatil ardu wal hafadhah ya rabb tajawaz an 'abdika bi sakhaihi fid dunya. Tatkala seorang yang dermawan waktu di dunia itu meninggal dunia, maka bumi dan para malaikat akan mengatakan kepada Allah, tajawaz an 'abdihi bi sakhaihi, ampunilah kesalahan-kesalahan dia, ampunilah kelalaian-kelalaian dia, disebabkan karena apa? Kedermawanannya waktu di dunia. Wa idza matal bakhil, tapi tatkala orang yang bakhil, orang yang kikir, qalat, maka bumi itu, para malaikat itu akan mengatakan, Allahumma hjub hadzal 'abdu, Allahumma hjub hadzal 'abda 'anil jannah. Kata bumi itu nantinya, ya Allah, hijabkanlah, jauhkanlah hamba ini dari mana? Dari surga. Kama hujiba ibaduka amma fi yadihi fid dunya, sebagaimana hamba-hambamu telah dijauhkan dari harta-hartanya waktu di dunia, ya. Jadi apa? Penyakit daripada bakhil itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nantinya ketika orang yang bakhil waktu di dunia, para malaikat dan bumi ini akan mendoakan kepadanya sehingga dia itu dijauhkan dari apa? Dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qad shahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwada min ar-rihil mursalah. Dikatakan di dalam suatu riwayat bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan daripada apa? Angin yang menghembus. Ar-rih al-mursalah ini bahasa kinayah, ya. Bagaimana kita menggambarkan, mengilustrasikan kedermawanan baginda Rasulullah, ibaratkan apa? Ar-rih al-mursal, angin yang berhembus. Bagaimana angin yang berhembus? Di dalam satu riwayat dikatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan makanan pokok, ya, makanan yang enak melebihi 3 hari 3 malam. Dari saking apa? Dari saking judnya, dermawannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rih al-mursalah. Jadi kalau ada harta, kalau ada makanan di rumah baginda Nabi, dengan seketika makanan itu, harta itu akan hilang, ya. Akan hilang artinya diinfakkan, dibagi-bagikan terhadap para sahabat-sahabat lainnya. Wa sahha aidan annahu sallallahu alaihi wasallam lamma marida kana 'indahu 7 dananira fa'amara Aisyah an tu'tiyaha li 'Ali karramallahu wajhaha liyatasaddaq biha. Di dalam suatu riwayat dikatakan tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, ya, waktu itu beliau mempunyai 7 dinar, ya, mempunyai 7 dinar. Lalu Rasulullah menyuruh Sayyidah Aisyah untuk apa? Menyedekahkan terhadap Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di sini ada sebagian ulama mengatakan bahwa bersedekah terhadap famili, keluarga terdekat itu lebih utama dibandingkan apa? Bersedekah terhadap orang lain, orang umum. Kenapa? Yang pertama karena di samping mendapatkan pahala bersedekah, akan mendapatkan pahala apa?
pahala menyambung silaturahim. Fashtaghalat bi'ima'ihi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah menyuruh baginda Aisyah untuk bersedekah dengan 7 dinar itu, Sayyidah Aisyah menyibukkan diri, ya, bergegas melaksanakan perintah baginda Rasul. Kullama afaqa amara bidzalik, ya, karena Rasulullah sakit saat itu, ya, sakit dikatakan sakit demam, ya. Setiap kali Rasulullah sadar, beliau selalu menyuruh baginda Aisyah untuk memberikan terhadap Sayyidina Ali. Fa amsat lailatu mautihi sallallahu alaihi wasallam wa laysa 'indahu syai'un. Tatkala sampai, ya, di malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, pada malam itu tidak ada sesuatu, ya, tidak ada sesuatu lagi yang mau disedekahkan, yang mau diinfakkan. Sampai-sampai fahtajat limisbahin, sampai-sampai di dalamnya rumahnya baginda Nabi tidak ada misbah, tidak ada lampu, tidak ada lentera, ya. Fa arsalat ila imra'atin min nisa'ih tatlu minha samanan, ya. Lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengirimkan atau menyuruh terhadap istri baginda Nabi yang lainnya untuk mencari minyak. Ini, ya, kita mengambil istifadah, faidah dari hadis tadi bahwa jud, kedermawanan baginda Rasulullah itu melebihi ar-rih al-mursal. Bagaimana kemudian angin menghembus itu dengan seketika ia hilang seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya dunia, harta itu menetap lama-lama di dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa. Kata Sayyidina Umar mengatakan, Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Fa wafaqa dzalika 'malan 'indi. Pada waktu itu kebetulan kebetulan saya sedang mempunyai harta. Kata Sayyidina Umar, faqultu al-yawma asbiku Abu Bakrin radhiyallahu anhu in sabaqtuhu al-yawm. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, hari ini saya akan mengalahkan Sayyidina Abu Bakar jikalau saya bisa mengalahkannya. Ini kesungguhan Sayyidina Umar untuk berinfak, untuk mengeluarkan hartanya, sehingga dia mau mengalahkan siapa? Sahabat Abu Bakar di dalam infaknya. Dikatakan faji'tu binisfi mali. Kata Sayyidina Umar, lalu kemudian aku membawa separuh dari hartaku terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah ma abqaita li ahlik. Ya, tatkala Sayyidina Umar membawakan separuh dari hartanya terhadap baginda Nabi, apa kata baginda Nabi? Ma abqaita li ahlik. Tidakkah engkau menyisakan untuk keluargamu? Artinya jangan semuanya diinfakkan di jalan Allah sehingga tidak memperoleh bagian. Atau boleh jadi indikasi ini ma'abqaita malan li ahlik, membiarkan keluarga yang wajib kita nafkahi itu terbengkalai, artinya tidak mendapatkan nafkah. Faqultu mislah. Kata Sayyidina Umar, lalu aku kemudian mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi. Artinya apa? Kenapa baginda Sayyidina Umar tidak mengatakan abqaitu li ahli? Hanya saja faqultu mislah, aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi. Artinya ada haya, sifat rasa malu, ya. Adanya sifat rasa malu, karena masih saja Sayyidina Umar menyisakan untuk keluarga yang di rumah. Separuh dari hartanya disisakan untuk keluarga yang di rumah. Fa'ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu bikulli malih. Lalu tatkala Sayyidina Umar telah selesai membawa separuh dari hartanya terhadap baginda Nabi, yang kedua datanglah sahabat Sayyidina Abu Bakar membawa seluruh hartanya terhadap baginda Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abqaita li ahlik. Seketika itu baginda Nabi menanyakan,
Masihkah engkau menyisakan untuk keluargamu? Menyisakan untuk keluargamu? Qala abqaitu lahum. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, abqaitu lahum. Abqaitu lahum Allah wa rasuluh. Ya. Katanya, aku hanya mensisakan terhadap mereka, terhadap keluargaku, itu Allah dan Rasulnya. Artinya tidak ada yang disisakan, melainkan semuanya diinfakkan, semuanya disedekahkan di jalan jihad. Ya, ini adalah dalil bukti bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah itu min ajwadin nasi sahabah, termasuk dari paling dermawannya sahabat-sahabat Nabi, paling dermawannya sahabat-sahabat Nabi. Ya. Sehingga di dalam suatu riwayat dikatakan, ma naf'ani malu ahadin qattun ma naf'ah mal Abi Bakr. Kata Sayyidina Rasulullah, tidaklah bermanfaat, artinya tidaklah sebanding manfaatnya harta seseorang kepadaku dibandingkan apa hartanya Sayyidina Abu Bakar. Ya, dibandingkan manfaatnya hartanya Sayyidina Abu Bakar. Ya. Sehingga di dalam suatu ayat itu juga turun ya terkait Sayyidina Abu Bakar, wa sayujannabuhal azqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya, itu masyhur dikatakan ayat itu turun berkaitan terhadap Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah. Jadi melalui hadis barusan ya, artinya kita diperbolehkan berlomba-lomba, berambisi untuk untuk menggapai kebaikan selagi di sana tidak ada hasud, ghibtah atau ghirah boleh saja, selagi di sana tidak ada hasud. Contohnya di mana? Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk memperoleh kebaikan. Meskipun Sayyidina Umar masih kalah, ya, masih kalah dengan apa yang dilakukan oleh baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tidak apa, fastabiqul khairat, kalau di dalam kebaikan hendaknya kita berlomba-lomba, hendaknya kita at-tanafus, berlomba-lomba. Warawa At-Tabrani anna Umar radhiyallahu anhu arsala gulamah. Di dalam riwayat Imam At-Tabrani, di dalam mu'jamnya, Sayyidina Umar pernah mengutus budaknya, ya, mengutus budaknya bi 400 dinar li Abi Ubaidah bin Jarrah. Sayyidina Umar mengutus budaknya membagikan hartanya senilai 400 dinar diberikan terhadap Ubaidah bin Jarrah, Abi Ubaidah bin Jarrah, salah satu sahabat baginda Nabi yang diberi kabar min ahadin mubasyirin bil jannah, salah satu sahabat baginda Nabi yang mendapatkan kabar akan masuk surga. Ya, sudah diberikan terlebih dahulu kabarnya bahwa beliau akan masuk surga. Beliau wafatnya di Kufah, ya, yang disebabkan karena wabak. Perintah Sayyidina Umar, wa amarahu bita'anni liyara ma yasna' fiha. Sayyidina Umar menyuruh budak barusan, ya, menuju Abi Ubaidah bin Jarrah agar dia melihat apa yang dia lakukan, ya, silaturahimlah, datang ke rumahnya, apa yang beliau lakukan. Fadhahaba biha ilaihi wa ataha wa ta'anni yasiran. Lalu budak yang diutus oleh Sayyidina Umar datang membawa 400 dirham barusan, ya, membawa 400 dirham barusan, fafarraqaha kullaha. Lalu kemudian budak itu membagi-baginya terhadap Abi Jarrah semuanya. Faraja'al ulamu li Umar. Lalu kemudian budak tersebut kembali lagi terhadap Sayyidina Umar. Fa akhbarahu fawajada 'indahu qad a'adda mislahu li Mu'az bin Jabal. Tatkala kemudian budak tersebut kembali lagi terhadap Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar menyiapkan lagi semisal 400 dinar
yang diberikan terhadap Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal sama-sama wafatnya disebabkan karena apa? Karena wabah. Fa'arsalaha ma'ahu ilaihi wa amarahu bita'anni. Lalu kemudian budak tersebut membawa harta tersebut yang senilai 400 dinar. Kadzalika fafa'ala. Kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi, fafarraqaha. Lalu budak tersebut membagi-baginya. Fattala'at zawjatuh. Lalu tiba-tiba siapa? Istrinya Mu'az bin Jabal keluar dari rumahnya. Wa qalat, dia mengatakan, nahnu wallah masakin. Kata istrinya Mu'az bin Jabal, ini kami adalah orang yang miskin. Litarhum. Dia olah-olah indikasinya mau minta juga. Fa'atayna falam yabqa bil khirfa illa dinaran fa'atahuma laha. Ya, sehingga budak barusan utusannya baginda Sayyidina Umar memberikan, tidak ada yang sisa, ya, tidak ada yang sisa kecuali hanya 2 dinar. Dari 400 dinar tersebut hanya sisa 2 dinar. Faraja'al gulamu li'umarah. Lalu kemudian gulam, utusan Sayyidina Umar tersebut kembali, ya, wa akhbarahu fasarra bidzalik. Dia memberi kabar bahwa telah menginfakkan, membagi-bagikan harta yang telah disuruh pencar, disuruh bagikan. Fasarra bidzalik, Sayyidina Umar gembira, ya, gembira dengan apa yang dilakukan budak tadi. Wa qala innahum ikhwatu ba'dihim min ba'. Sayyidina Umar mengatakan dia adalah saudaramu, ikhwatu ba'dihim min ba'. Innamal mu'minun ikhwah, innamal mu'minuna ilwah. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'. Sebelum mengakhiri daripada pembacaan kitab Irsyadul Ibad, ya, di sini ada sebuah hikayat yang perlu kiranya saya bacakan karena mengandung hikmah yang luar biasa. Wa hukiyah, diceritakan di dalam sebuah kisah, lamma qadima imamuna Syafi'i radhiyallahu an, tatkala imam kita Syafi'i radhiyallahu an mendatangi atau datang min Sun'a ila Makkah. Sun'a itu dikatakan Yaman, ya. Sun'a adalah Yaman. Tatkala beliau mendatangi Makkah, kana ma'ahu 10,000 dinarin. Beliau sedang mempunyai 10.000 dinar. Faqila lahu tashtari bihadi'ah. Lalu dikatakan kepadanya, kepada siapa? Imam Syafi'i, tashtari bihadi'ah. Kamu membeli membeli semacam di'ah itu dikatakan ikor, ya, sebuah ladang, ya, sebuah lokal sepetak tanah. Tashtari biha bid'a. Belilah dengan 10 dinar itu seladang sepetak tanah. Fadaraba khimatan kharij Makkah. Ya, lalu Imam Asy-Syafi'i membuat suatu perkemahan, suatu kemah di luar kota Mekah. Wa sabbad dananira fa kullu man dakhala alaihi a'tah. Di kemah itulah kemudian Imam Syafi'i mengeluarkan dinarnya. Maka setiap tatkala ada orang yang menyinggahi, ya, yang merabui beliau, yang mendatangi beliau, beliau langsung memberikan dinar itu. A'tahu qabdatan. Orang itu pasti akan memperoleh qabdah, segenggam dinar. Falamma ja'a waqtu adh-dhuhri qamah, tatkala Imam Syafi'i menghadapi atau didatangi oleh waktu zuhur, qama wa nafadha thawb. Beliau berdiri menggibaskan pakaiannya, walam yabqa syai'. Pada waktu itu tidak ada dari 10.000 dinar itu yang tersisa. Semuanya dihabiskan, dibagi-bagikan terhadap orang yang menyinggahinya. Ya, Masya Allah. Ini kedermawanannya seorang ulama, akan pahamnya pentingnya kedermawanan, sikap
untuk memberi. Wa qila inna ummah qalat lahu law dakhalta wa ma'aka dirhamun ma sallamtu alaik. Kata Imam, dikatakan kata umminya, ibunya Imam Syafi'i, seandainya kamu kembali ke rumahku, ya, kembali ke rumahku dan membawa dirham, maka aku tidak akan mengucapkan salam. Artinya tidak mau disambut, ya. Imam Syafi'i tidak mau disambut kalau pulangnya, kembaliannya ke rumahnya membawa dirham, ya. Ya ibn Adam, wahai ibn Adam, anfik yunfak alaik, infakkanlah, belanjakanlah, maka akan dibelanjakan kelak di kemudian hari kepadamu. Wa wasi' yusa alaik, dan luaskanlah, ya, lapangkanlah, maka kelak akan dilapangkan kepadamu. Wala taqtar fayuqtar alaik, dan janganlah bersifat menyempitkan sehingga nanti kelak kamu akan disempitkan. Washtar bil fani al baki qabla an tuwal nafsu at-taraki, dan belilah dunia itu dengan apa? Kebaikanmu, kedermawananmu sebelum apa? Sebelum nyawa sampai terhadap kerongkongan, ya. Sebelum nyawa sampai terhadap kerongkongan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis-hadis, ayat-ayat dan hikayat yang telah kita bacakan yang telah berlalu, itu semuanya menunjukkan akan apa? Pentingnya kedermawanan, pentingnya mempunyai sifat apa? As-sakhi, al-jud, perasaan kita untuk selalu memberi, menyayangi kepada siapa saja, ya. Maka untuk merealisasikan sifat as-sakha, al-jud barusan perlu kita harus terus berlatih, ya. Harus berlatih dan berlatih, jangan sampai merasa sudah bisa memberi, ya. Kalau ada perasaan masih berat kita memberinya, berarti kita belum disebut sebagai orang yang sakha, orang yang dermawan, ya. Maka kita terus terus berlatih. Demikian pembacaan kitab Irsyadul Ibad pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil istifadah dan nafi' daripada kitab ini. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.